Tim khusus kepresidenan tak memungkiri dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di istana. Hidangan makan malam dengan menu utamanya adalah keakuran, dapat dipastikan kalau Jokowi menginginkan kedamaian dan kerukunan di antara semua petinggi partai politik yang sempat terpecah belah. Tak mau bangsa ini diambang keributan, Jokowi sudah menulis sebuah pesan untuk menitip bangsa ini kepada pemimpin dan generasi selanjutnya. Bagaimana hal itu terlaksana? Berikut ini adalah skenario di balik jamuan makan malam istana berkedok pesan persatuan. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Orang pertama yang mendapat undangan dari istana adalah Surya Paloh. Dalam pertemuan itu, posisi Jokowi jelas sebagai seorang pemimpin dan juga sahabat bagi Surya Paloh. Diundangnya Paloh sebagai tokoh pertama, bukan tanpa sebab. Alasannya adalah sosok Anies yang berada di kubu Nasdem dianggap Jokowi sebagai sebuah masalah yang harus ditangani secara hati-hati. Anies bisa mendoktrin dan menggiring opini radikal untuk membuat suatu perpecahan. Kabarnya saat ini, Paloh telah disandra dan diultimatum oleh tim Anies Baswedan, di mana Paloh dilarang untuk sowan kepada Presiden Jokowi setidaknya hingga Oktober 2024 ini. Anies yang dinilai punya pengaruh besar meminta semua kubunya untuk bertahan dalam kelompok perubahan. Kerasnya sikap Anies Baswedan menjadi sebuah tanda tanya, benarkah dia memiliki rencana jahat untuk bangsa ini? Namun ketika Jokowi mengajaknya untuk makan malam, terlihat bahwa kedua sosok ini begitu akrab. Paloh merasa tenang ketika Jokowi memberinya sebuah jaminan. Jokowi meminta Nasdem untuk berhenti menjadi oposisi jika nanti Prabowo Gibran yang akan menang. Istana selalu terbuka untuk Nasdem, tetapi untuk Anies, Jokowi tidak berkomentar banyak. Ia hanya berbisik, biarkan Anies jadi gelandangan politik seperti Amin Rais. Setelah Nasdem, undangan makan malam selanjutnya adalah PKB. Jokowi sudah sejak lama ingin bertemu dengan Ketua Umum PKB, Caimin. Dalam pertemuan itu nantinya, Jokowi akan mempertanyakan sikap PKB terkait isu hak angket, termasuk obrolan-obrolan sensitif lainnya. Jokowi tidak akan menjaga jarak dengan PKB. Pasalnya Partai Kebangkitan Bangsa itu masih merupakan bagian dari koalisi kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Namun dari beberapa isu yang beredar, sepertinya PKB masih di pihak Jokowi. Apalagi Caimin yang mengagumi sosok Jokowi dipastikan tidak akan melanggar norma-norma kerukunan yang sudah sejak lama Jokowi bangun. Meskipun nantinya kemesraan Jokowi dan Caimin membuat Anies cemburu. Di lain sisi, Anies juga dalam situasi yang krisis. Sampai saat ini, belum ada satupun ketua umum parpol ingin memakai jasanya. Tak heran Anies kebingungan soal masa depan politiknya setelah pengumuman resmi KPU nanti. Jika sampai tahun ini tidak ada satu partai pun yang mau mengambil Anies Baswedan, dipastikan mantan gubernur DKI itu akan kembali ke kampus menjadi dosen demi menyambung hidupnya. Pendekatan yang dilakukan Jokowi dengan hidangan makan malam di istana membuat PDIP kehabisan cara bagaimana hak angket yang diusulkan Ganjar terlaksana. Dendam Megawati dan petinggi PDIP membuat partai ini terlihat sangat barbar. Dulu menjunjung demokrasi dan mematuhi setiap legasi yang ada, namun kini PDIP lah biang kerok kerusuhan yang terjadi. Jika PDIP masih nekat melawan Jokowi, di mana sang presiden sudah merantai sejumlah ketua umum partai politik, maka artinya mereka menyerahkan nyawa mereka untuk disembelih. Kembalinya Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada satu pilihan tersisa untuk Ganjar Pranowo. Sampai saat ini entah mengapa, Ganjar selalu menolak hasil suara 16% yang diraihnya. Jika sikap PDIP masih terus seperti ini, tampaknya sudah bisa dipastikan PDIP akan jadi partai oposisi. Demikian juga Ganjar. Jika tetap merasa paling hebat dan sifat keangkuhannya tidak segera disingkirkan, maka ia akan jadi politikus biasa. Karir politik Ganjar juga dipastikan akan mentok.
Karena dalam sejarah politik Indonesia, tidak ada satupun mantan kandidat calon presiden yang gagal punya karir cemerlang atau dicalonkan kembali dalam pemilu, kecuali Prabowo Subianto yang memang posisinya adalah pendiri dan ketua umum Gerindra. Contoh politikus yang mentok adalah Megawati. 2 kali capres, 2 kali juga ia gagal. Kesempatan memang selalu dimiliki ketua umum partai untuk terus dicalonkan. Namun karena terus kalah, Megawati jadi, dan kini karirnya mentok sebagai ketua umum saja. Lalu bagaimana dengan nasib Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo? Mantan kedua calon presiden ini juga dipastikan akan bernasib sengsara, karena mereka bukan ketua umum partai. Lagi pula tidak ada satu partai politik pun yang mau ambil resiko mencalonkan sosok atau kader yang sudah pernah kalah di pemilu. Apalagi sosok itu hanya kader biasa alias bukan ketua umumnya. Kira-kira bagaimana prediksi kalian tentang nasib politik Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ke depannya? Di lain sisi, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, yang juga sebagai pengusung Ganjar Pranowo, mulai merapat ke istana. Perindo tidak mau satu kubu dengan PDIP yang rencananya akan jadi oposisi. Apalagi Hari diyakini tidak punya sentimen terhadap Prabowo dan Jokowi. Justru sebaliknya, meskipun berseberangan, Prabowo yang kerap hadir di acara-acara besar Perindo menjadi satu pertimbangan mereka untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Jika sikap PDIP yang selalu merasa sebagai partai penguasa di Republik ini, maka satu persatu koalisi mereka akan hengkang dan satu-satunya yang tersisa adalah menantikan kabar Megawati pensiun. Karena sebenarnya sudah banyak kader PDIP yang merasa kebijakan Megawati sudah tidak sejalan lagi dengan visi misi kemajuan bangsa ini. Ambisi PDIP ingin berkuasa semata-mata ingin mengamankan aset dan kepentingan partainya saja. Buktinya sampai saat ini, surat presiden tentang undang-undang perampasan aset belum juga disahkan oleh DPR. Puan Maharani sebagai ketua DPR enggan berkomentar banyak soal usulan itu, sehingga bisa dipastikan bahwa setiap kader PDIP ditugaskan Megawati untuk tidak menyetujui kebijakan yang merugikan partai mereka. PDIP memang sudah banyak merampas aset bangsa ini, jadi sangat wajar kalau mereka anti dengan undang-undang perampasan aset. Oleh karena itu, Perindo sangat terbuka dan menunggu ketua umum mereka, Haritanu Sudibyo, diundang makan malam oleh Jokowi. Jika untuk kemajuan bangsa dan rakyat, Perindo akan selalu berpihak. Kira-kira bagaimana menurut kalian tentang jamuan makan malam Jokowi ini? Tulis di komentar and see you next video. Bye-bye.